Halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini, Do It Yourself Travel ID. Kali ini saya akan update tentang proyek double track yang masih terus berjalan ya. Kali ini saya akan melihat proyek double track dari stasiun Jatinegara hingga stasiun Bekasi Timur saja, dan hanya beberapa segmen yang memang masih dalam proses pembebasan tanah ataupun proses pemasangan rel atau yang belum dioperasikan. Nah, kalau yang udah dioperasikan misalkan dari Depo Cipinang hingga mungkin stasiun Klender Baru, mungkin saya nggak akan videokan ya teman-teman, karena teman-teman sudah tahu dan double tracknya itu sudah digunakan. Nah, proyek-proyek double track ini bukan hanya berurusan dengan double track relnya saja, tapi bisa jadi dengan proyek-proyek pendukung seperti pembangunan stasiun Bekasi, stasiun-stasiun yang memiliki model lama diganti dengan proyek yang maksudnya stasiun yang lebih baik seperti stasiun Bekasi ini dan stasiun Jatinegara terutama, dan stasiun Manggarai. Bisa dilihat teman-teman, itu di sisi sebelah utara atau sebelah depan kita, sebelah kiri kita kalau ke arah ke Bekasi. Rel yang ke arah Depo Cipinang itu sudah digunakan ya teman-teman. Itu yang sebelah kiri yang elevasinya lebih tinggi dari rel yang kita gunakan. Nah itu teman-teman, jadi rel tersebut hanya untuk lalu lintas lokomotif yang keluar masuk ke depo lokomotif Cipinang. Tidak hanya lokomotif yang disimpan di situ, gerbong-gerbong biasa, coach kereta biasa juga diparkir di situ, kemungkinan untuk penyimpanan dalam jangka waktu yang lebih lama lagi. Nah, bisa dilihat situ ada monthly check, daily check dan sebagainya. Karena di depo Cipinang ini kemungkinan ya depo yang paling lengkap. Saya menaiki kereta api komuter lain tujuan stasiun Cikarang, tapi saya hanya sampai di stasiun Bekasi Timur. Untuk update Cikarang mungkin nanti ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat itu juga untuk penyimpanan atau stabling kereta-kereta yang tidak beroperasi atau tidak berdinas. Cukup banyak ya, mulai dari kereta kargo atau kereta api gerbong ekonomi lainnya. Itu juga ada kereta api gerbong ekonomi premium yang stabling atau parkir di Depo Cipinang. Karena areal Depo Cipinang ini cukup luas ya teman-teman, tidak seperti depo-depo lain karena memang dikhususkan untuk depo. Nah ini saya langsung loncat ke stasiun Cakung ya teman-teman, karena stasiun Cakung ini merupakan titik akhir dari double track yang telah beroperasi. Bisa dilihat teman-teman, dari 4 nanti jadi 2 jalur lagi ya teman-teman. Ya semoga saja double track ini bisa dioperasi segera. Sebenarnya tahun ini sudah beroperasi harusnya sampai stasiun Bekasi, tetapi menunggu selesainya stasiun Bekasi terlebih dahulu agar memudahkan lalu lintas kereta api yang nanti melewati stasiun Bekasi. Karena di stasiun Bekasi saat ini terjadi bottleneck atau pengurangan jalur, karena jalur 1, 2, dan 3-nya sedang dilakukan proses upgrading stasiun Bekasi gitu teman-teman. Kemarin ada yang nanya kenapa kok nggak langsung aja ya sama Bekasi. Mungkin bisa, tapi untuk pertimbangan operasional kereta api mungkin gitu, jadinya belum digunakan ya untuk sampai saat ini. Nah sekarang tuh jalur yang sebelah utaranya itu belum digunakan, tetapi rerumputannya sudah mulai sedikit demi sedikit dikurangi karena mungkin tidak akan lama lagi ya. Bisa jadi ini akan diteruskan sementara sampai stasiun Kranji. Nah di double track baru ini memang tidak ada LHA-nya. Entah nanti mau dipasang atau tidak, saya belum tahu ya teman-teman. Untuk saat ini mungkin belum, mungkin nantinya bisa jadi dipasang apabila jalurnya full sudah sampai stasiun Cikarang. Untuk saat ini jalurnya beroperasi hanya sampai stasiun
Cakung saja setelah stasiun Cakung ya, dan itu juga masih banyak perlintasan sebidang yang belum ditutup atau perlintasan liar ya bisa dibilang, karena itu tidak resmi, tidak ada penjagaan dari PT KAI ataupun Ditjen Perkeretaapian. Nah, bisa dilihat nih teman-teman, sebelah kiri masih banyak ya. Ini saya ingin memasuki stasiun Kranji. Nah, jadi segmen ini saja yang kemungkinan nanti banyak videonya ya teman-teman. Mohon maaf karena yang sudah beroperasi saya tidak videokan karena membuang waktu ya. Dan proses pembangunan ataupun upgrade stasiun Bekasi ini berhubungan dengan proyek double track dari stasiun Manggarai hingga stasiun Cikarang. Apakah nanti double tracknya sampai ke stasiun Karawang ataupun stasiun Cikampek, saya belum tahu. Mungkin nantinya iya, kalau sudah beroperasi hingga stasiun Cikarang. Sekarang pun belum beroperasi. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini petak yang dari stasiun Cakung hingga stasiun Kranji. Tapi di areal stasiun Kranji itu sudah jadi, sudah tersambung jalurnya. Waktu itu saya juga sering update ya, bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Kalau di stasiun Kranji ini sudah jadi. Nah, nanti ini setelah stasiun Kranji dan sampai stasiun Bekasi. Dilihat di sini memang jalurnya sudah jadi ya teman-teman, dan masih ada sih perlintasan liar juga. Nah, jalurnya sudah jadi. Kemungkinan sih sebenarnya ya bisa ya dioperasikan, tapi ya menunggu stasiun Bekasinya beres baru rel ini disambungkan. Dan kemarin juga banyak yang bertanya ataupun berargumen kalau di bawah flyover Sumarekon itu nanti hanya 2 jalur. Tapi kalau dilihat di sini tetap 4 jalur ya. Agak aneh aja kalau gitu kalau di atas di bawah flyovernya ini cuma 2 jalur. Dan itu juga sudah dipagar. Jadi memang arealnya, tanahnya atau lahannya sudah ada. Ini sudah digunakan untuk 3 jalur ya teman-teman, tapi 1 jalur belum dipakai. Yang sebelah paling utara itu untuk sementara dinonaktifkan karena proyek stasiun Bekasinya belum beres. Itu dulu digunakan untuk jalur dari jalur 1 stasiun Bekasi ke arah sebelah barat. Nah, itu yang menggunakan jalur yang paling utara itu. Nah, ini di bawah flyover Sumarekon ini masih ada tuh, masih cukup ya. Itu buktinya ada 4 trek. Sekarang saya memasuki stasiun Bekasi yang sedang di-upgrade ya. Video tentang stasiun Bekasi ada di video sebelum ini. Teman-teman bisa lihat sampai di mana perkembangan stasiun Bekasi. Kemungkinan ini gerak cepat ya, karena stasiun Jatinegara sudah selesai. Mungkin banyak pekerjaannya yang dialihkan ke stasiun Bekasi ini. Jadi stasiun Bekasi juga ongoing progress. Proyeknya cukup cepat. Nah, bisa dilihat di sini, ini masih dari jalur 4 ya, masih jalur 4 langsung ke jalur yang beroperasi. Nah, bisa dilihat teman-teman, itu platform jalur untuk jalur 1, 2, 3 nya sudah dibongkar ya. Itu atapnya yang paling ujung atau jalur 1 itu sedang dibongkar. Kemudian kita langsung ke arah stasiun Bekasi Timur. Nah, kita langsung ke arah stasiun Bekasi Timur yang hanya satu petak dari stasiun Bekasi. Bisa dilihat ya, semoga stasiun Bekasi cepat selesai. Jadi proyek double tracknya ini juga bisa selesai hingga stasiun Bekasi. Lumayan kalau sampai stasiun Bekasi dapat mengurangi traffic untuk kereta api komuter lain. Jadi laju komuter lain lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya sebelum operasinya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat jalur paling utama untuk sementara ini belum diaktifkan dulu karena masih dalam proses perpindahan wesel ya. Ini menggunakan jalan, bisa dilihat teman-teman tuh relnya masih banyak yang putus karena di sini masih ada alat berat.
sehingga kalaupun beroperasi pun akan sedikit terganggu. Dan kereta api jarak jauh untuk saat ini tidak berhenti di stasiun Bekasi. Untuk dari timur ya, tidak semua berhenti di stasiun Bekasi dan stasiun Jatinegara. Terakhir, Argo Parahyangan pun tidak berhenti di stasiun Bekasi. Semua Taksaka dan Argo Dwi Pangga dan Argo Bromo Anggrek itu tidak berhenti. Nah, itu jalur yang lama ya teman-teman. Itu sementara belum dioperasionalkan. Kemungkinan nanti akan diganti rel yang baru atau bantalan yang baru juga. Dan banyak sekali para hunting kereta di petak ini di stasiun Bekasi ini, setelah jembatan stasiun Bekasi. Dan di sini sudah 4 jalur, tapi nanti setelah perlintasan kereta api ini JPL berapa saya nggak tahu ya, lupa. Ini nah balik ke 2 jalur. Nah ini balik ke 2 jalur teman-teman. Oke teman-teman, barusan saya baca di salah satu portal berita di internet kalau sejumlah paket pekerjaan yang berhubungan dengan double track ini sudah berjalan cukup baik, antara lain stasiun Jatinegara, Depo Cipinang, stasiun sisi barat elevated stasiun Manggarai, Jatinegara dan Cipinang, dan underpass Cibitung juga termasuk dalam paket DDT ini ternyata. Oke, sampai di sini dulu ya update tentang double track ini. Semoga dapat membantu mengatasi penasaran teman-teman tentang perkembangan jalur double track ini. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf kalau banyak yang kurang sempurna. Sampai jumpa di video berikutnya dengan update stasiun lainnya ataupun traveling train ride lainnya. Bye bye.